Treskrim Suspolda Sumsel amankan 5 pelaku penipuan dengan modus ilegal akses. Intens News. Palembang, anggota di Treskrim Suspolda Sumsel Unit 3 Subdit V Siber berhasil mengungkap 2 kasus ilegal akses dengan mengamankan 5 orang tersangka. Terhormat Pak Erlangga dari Humas, kemudian Kadis Kominfo Provinsi, yang Kasubdit saya pertama-tama juga tak lupa dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Polda Sumatera Selatan, yang saya hormati para Dinas Kominfo Sumatera Selatan, Pak Rizwan, Kasubdit 5 Cyber Crime Khusus Polda Sumatera Selatan beserta staf anggotanya, rekan-rekan insan media pers yang hadir dalam kesempatan ini. Tentunya yang paling utama dan pertama mari kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari sejauh ini kita masih berkumpul di dalam rangka kita merilis kasus dari ungkapan dari pihak cybercrime tentang illegal access, ya, di mana ada dua kasus yang akan dirilis tentang nanti bagaimana modus operandi, di mana saja dia melaksanakan, berapa kerugian yang ditimbulkan, ya, nanti akan dijelaskan langsung secara detail oleh Pak Dirjen Polda Sumatera Selatan. Waktu dan tempat. Jadi ini kami juga dari Direktorat Kriminal Khusus mengucapkan juga banyak terima kasih, khususnya dengan rekan-rekan dari Subdit Cyber yang begitu giginya mulai dari bawah sampai pengungkapan ini, termasuk juga dari Kominfo, ya, untuk pengungkapan terkait masalah 2 perkara ini. Yang pertama adalah kasus pengungkapan illegal access yang dilakukan oleh kelompok BGR. Saya katakan BGR karena saya kalau secara data juga kurang ini. BGR yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, berawal dari korban itu ditelepon oleh para pelaku. Seorang pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu menerima hadiah, ya, melalui kemudian dari pelaku menyampaikan link dan kemudian korban itu memberikan rekening dan termasuk OTP-nya, ya, sehingga kerugian yang diterima oleh korban adalah sebesar 49 juta, ya, yang dilakukan oleh 4 orang pelaku dengan peran dan tugas masing-masing. Kemudian yang kedua, LP yang kedua pengungkapan adalah itu korban adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang membuat produk jamu kemudian melalui akun Globis. Kemudian pelaku ini memang grup dari TS provinsi dari Sumsel Kabupaten Oki. TS benar-benar nggak tahu lah, ya, terus 8. Nah, kemudian
pelaku menelponlah korban tanpa disadari, kemudian dituntut oleh pelaku ini dari Trung Serapan ini, diikutilah oleh korban. Ya, diikuti oleh korban dan rekening Mandiri Wimpin itu. Kemudian setelah dia sadar, setelah dia cek sudah tiada lagi uang di rekening. Nah itulah kurang lebih 4 sampai 4 juta sekian. Ya. Itu kronologis kita. Nanti rekan-rekan silakan untuk secara ke dalam nanti kasudit. Tapi untuk LP yang pertama itu kita kenakan pasal 30 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 2 dan atau 5556 KUHP. Ancamannya 6 tahun, denda 1 miliar. Dan untuk LP kedua adalah kita kenakan Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 dan atau 378 KUHP. Oke rekan-rekan, mungkin itu aja penyampaian saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Dunia ini dunia maya ini ya satu pasti mencari keuntungan dengan masyarakat yang belum memahami betul sehingga dijadikan korban. Nanti silakan ya itu nanti disampaikan dari Kominfo, himbauan masyarakat supaya masyarakat dan juga khususnya terkhusus untuk Sumsel mengerti bahwa jangan percaya apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui dihubungi dengan seperti yang saya sampaikan tadi, modus-modus itu. Ya sehingga masyarakat mengerti nanti dari Kominfo Kadis yang menyampaikan. Ya, terima kasih. Dari pemerintah provinsi sekali lagi mengucapkan apresiasi ke Direktur Polda Sumatera Selatan dikarenakan pengungkapan kegiatan cyber ini sangat cepat. Saya sampaikan karena kadang-kadang butuh waktu berbulan-bulan. Dia tentang waktu ini hanya sampai 3 bulan kurang sudah terungkap. Jadi yang pertama saya sampaikan memang untuk kegiatan yang ada cyber penipuan ini paling banyak menggunakan link atau broadcast SMS maupun WA. Nah, setelah di situ kita diminta untuk mengklik link tersebut atau kita diminta memberikan OTP. OTP itu banyak OTP baik di komersial belanja maupun OTP di kartu ATM kita. Nah ini harus dihindari teman-teman sekalian. Kemudian terkait kerjasama dengan Polda Sumatera Selatan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah terus berinteraksi dengan masyarakat. Seperti kita lihat, tidak mengenal jenjang serantar pendidikan, kita juga masih bisa terkena penipuan dari cyber ini. Dan tahun ini juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menjadikan mata pelajaran untuk tentang cyber crime ini sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap tingkat yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita sampaikan juga kepada seluruh pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Kominfo untuk melakukan hal yang sama sehingga jenjang penyampaian edukasi ini bisa secara masif dan merata di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lagi mengucapkan selamat dan sukses kepada Dinas Polda Sumatera Selatan. Pak kanan Pak. Pak lihat sini Pak. Pak sini Pak. Pak. Bukan berupa uang tapi malah emas. Itu seperti apa Bu modus operandi mereka? Jadi modusnya si pelaku ini dia memang punya toko online emas, memang dia punya. Tapi omsetnya biasanya sedikit. Tapi begitu dia ada kejahatan ini dia melakukan, itu omsetnya tinggi. Nah ternyata mereka 4 orang ini, ya mereka juga, mereka yang beli, mereka yang ngambil, mereka yang jual, mereka yang membuat akun jual beli online-nya, yang mereka juga. Nah itu. Bu, yang diamankan ini 2 kelompok Bu, 2 kelompok ini beda. Dalam 2 perkara.
Dua perkara, satu kelompok BGR, satu kelompoknya TS yang ada di Palembang. Bu, artinya mereka ini bukan menarik uang tapi digunakan kartu itu untuk jual beli gitu, Bu? Membeli barang. Membeli barang, Bu, ya? Kartu kredit. Berarti carding? Sebenarnya kartu kredit ya. Carding, Bu, ya? Bu, pengakuan dari pelaku ini yang ujungnya yang penipuan dari emas ini udah berapa lama ya katanya? 5 bulan. Kalau yang di Palembang? Yang di Palembang baru Pak, baru 2 bulan. 6 bulan. Kalau pengakuannya korbannya udah berapa? Kalau korban masih kita kembangkan Pak. Tapi ya kalau udah 6 bulan. Izin, Bu, untuk peran-peran dari 4 komplotan BGR ini seperti apa, Bu? Tadi saya bilang, satu ada yang dia memiliki online shop tadi saya bilang, emas batang emas ini. Yang kedua ada yang tukang nganter paketnya. Ini kan menggunakan DNE, Gojek. Dia pakai gosen jual belinya. Nah, mereka itu dalam satu kota. Jaraknya dekat, dijualnya di sini misalnya, ngambilnya di Cinde. Nah itu kan kami dari Benedik juga melihat itu satu hal yang tidak wajar. Paket biasanya jauh dong jaraknya, itu pakai khusus, tapi dekat-dekat. Dan itu modusnya selalu begitu. Nah itu setelah kami Benedik, ternyata mereka satu kota dengan peran masing-masing. Barang bukti yang berhasil diamankan, Bu? Barang buktinya? Barang bukti 3 lembar print out rekening koran, 2 lembar print out data transaksi lewat e-wallet dan titik-titik, 6 lembar print out data transaksi akun pembelian penjual pada e-commerce Bukalapak, kemudian 14 kotak paket pengiriman Bukalapak yang berisi Siapa? PTNG karena kan sebetulnya itu cuma satu ini aja, modusnya aja, tapi di sini Artinya mereka ini memanipulasi transaksi jual beli. karena ada 3 juga sebetulnya. Satu pabrik otak keluar printer, yang putih tadi itu logam emas 5 keping 5 gram 3 gram 5 keping 5-nya 5, 3-nya 5. Untuk Bukan cabang di Palembang. Udah sebetulnya cabangnya kalau di Palembang ya makanya kalau minta informasi dari rekan-rekan ya, misalnya di satu tempat kemudian ada satu aktivitas hubungan yang itu orang-orang asing gitu kan, kita juga minta masukannya. Jadi mereka adalah pengembangan dari jaringan pergerakan yang kemudian beroperasi di sini. Mastermind-nya dan kita kedepan. artinya komplotan juga, Bu. Komplotan juga ya. Coba menceritakan modus operandi mereka penipuan. Waktu itu saya di seseorang kita melakukan kerjasama ini dengan sistem bagi hasil kita 15% dan untuk yang bisa itu 85%. Sebelumnya saya tanya mereka ini mau order dalam pembayaran apa? Dia jawab kartu kredit. Ini benar kartu kredit sendiri ya? Saya bilang ya. Setelah itu terjadilah transaksi ini. Sudah berapa lama baru bulan? Kurang lebih 4-5 bulan. Itu sebagai apa? Antara tokoh ini sebagai apa? Sebagai pemilik toko dan cetak mesin. Pemilik toko ya. Nah, kita disuruh sistemnya seperti itu. Kalau untuk pesertanya itu kita tidak tahu mereka dari siapa. Mereka itu siapa? Mereka itu yang order kita. Yang order kita. Ya itu yang saya maksud kita itu siapa namanya nomor kartu, pasangan kartu, CCTV, lalu kemudian OTP. Dia kasihnya kita untuk melakukan transaksi ini. Biar korban itu percaya sama kita. Apa ini kita? Apa namanya? Apa yang kita janjikan sama korban itu? Biar dia percaya sama kita. Oh saya tidak tahu.
Kalau untuk itu teknisnya kita tidak tahu karena kita di sini dikasih data matang. Jadi gini, ya ini yang order teman-teman mereka sendiri, yang jual dia sendiri. Oh. Jadi mereka itu telepon mengajak kerjasama melakukan penipuan ini. Jadi yang marketing dapat 80%, sedangkan yang mempunyai outsource ini dapat 15% seperti itu. Jadi mereka ini ada peran semua, ada peran semua. Ini tukang yang tukang ngantar barang ya, Pak. Ini ya ngantar paket, ini tukang mengkalkulasi harga emasnya. Nah ini yang tukang menerima barang. Jadi mereka ini ada perannya semua. Ada perannya semua masing-masing. Selain dapat order dari marketing tadi, ini yang mau kasih tahu ada order dari teman kita. Nah dia yang kasih tahu kan yang kotak indikasi itu pun isinya bukan emas, itu timah. Itu yang mereka lakukan. Itu untuk modus operandinya seperti itu. Yang lakukan. Itu selama kegiatan yang mereka lakukan melakukan penipuan ini kurang lebih 5 bulan. Sudah berapa korban? Untuk korban, untuk kita ada 2 orang, untuk daerah lain atau kota lain belum ada laporan yang konfirmasi kita. Kemungkinan ada juga, tapi kita sementara kita mengembangkan kasus kita. Keuntungan mereka selama 5 bulan, Bu? Untuk keuntungan ratusan juta selama 5 bulan.